عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin wa bapak ibu rahimakumullah wa azakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita kepadanya, yakni salat fardu maghrib. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya Allah tidak memberikan kemudahan taufik kepada kita untuk menunaikan ibadah. Tentulah keadaan kita sama seperti kebanyakan umat Islam, di mana azan berkumandang, mereka dengan azan itu mereka tidak membenarkan azan. Rumah-rumah mereka dekat dengan masjid itu mereka tidak hadir dan datang ke masjid. Ini contoh orang-orang yang jauh dari taufik. Mereka ini tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlakulah apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 145, "Ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya ibadah salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin, kebaikanlah dan memang berat salat ini sangat berat. Yang berat untuk dilakukan kalau kita mengikuti sunnah. Jadi ibadah ini, semua ibadah sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah, mengikuti contoh, maka ibadah itu berat untuk dilakukan, sangat berat. Tapi kalau ibadah itu dilakukan tidak mengikuti sunnah, maka ibadah itu menjadi ringan. Coba, ini saudara kita, mungkin mereka nggak sholat di masjid, tapi di rumah mereka sholat. Mereka tidak sholat berjamaah, tapi mungkin sendirian mereka sholat. Betul tidak? Ya Allah alam, tapi kita Rasulullah dulu baik sangka bahwa mereka masih sholat, tapi mereka nggak sholat di masjid. Nah, artinya apa? Orang yang tingkat keimanan dan keislamannya rendah saja itu bisa melaksanakan itu. Padahal ibadah ini sangat berat sebenarnya, tapi mereka bisa melaksanakannya. Kenapa bisa? Ya bisa, karena mereka tidak mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah, tidak mampu mereka melakukannya. Kalau mereka mengikuti sunnah, tidak mampu. Itu yang kita katakan. Kalau seandainya mereka mengikuti sunnah, tidak mau masjid ini. Kalau digabungkan dengan orang-orang yang sholat di rumah itu, mereka datang ke masjid, tinggal muat masjid ini. Tapi kalau sholat di masjid ini sangat berat, apalagi menjaga sholat lima waktu itu, disiplin menjaga waktu sholat. Allah katakan sangat berat. Lakabiratun, sungguh sangat berat kata Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Makna khusyuk di situ sudah pernah saya jelaskan, itu tidak hanya orang di dalam sholat yang disebut khusyuk. Jadi orang khusyuk itu hatinya hadir. Sebelum sholat itu hatinya sudah bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Itu orang khusyuk. Jadi dia betul-betul menyiapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah sholat. Ketika azan berkumandang, dia betul-betul menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Dia menjawab azan,
dia perkenankan panggilan adzan, dia datang menuju rumah Allah yang mulia ini, kemudian dia menunaikan salat qabliyah. Nah, ini orang yang khusyuk. Itu yang dimaksud dengan ini. Khusyuk itu maksudnya orang yang menghadirkan hati pada saat melaksanakan ibadah. Baik itu sebelum ibadah dilakukan, sedang dilakukan ibadah, maupun setelah ibadah dilakukan. Nah, orang-orang yang seperti ini, alhamdulillah, tidak merasakan berat ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah tidak terasa berat, karena Allah berikan kemudahan, Allah berikan pertolongan kepadanya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sebagaimana yang Bapak Ibu rasakan, ya, kalau kita yang sudah terbiasa, alhamdulillah, justru sulit bagi kita sholat semaunya, nggak ngikutin aturan, ya semaunya aja. Nah, justru itu yang bikin kita pusing rasanya, karena jelas betul nggak punya aturan dan tidak ada ketertiban sama sekali dalam beribadah. Justru yang kita rasakan kenikmatan itu dan terasa itu lebih mudah bagi kita adalah ketika kita mendengar azan, kita berkenankan sholat berjamaah. Kita sendiri merasakan betapa indahnya hidup kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya hati kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sumber kebahagiaan hati seorang mukmin. Semakin dia patuh, semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bahagia. Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malam ini kita ya, karena ini pertemuan perdana, saya belum melanjutkan kitab tauhid, bahasan tauhid, ya. Tapi kita mengkaji bulan-bulan suci, ya. Meski ini sifatnya berulang, tapi mudah-mudahan ada materi-materi yang terasa baru untuk kita dengarkan, ya. Ada satu riwayat saya lupa imam tabi'in yang mengatakan itu, atau mungkin sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Bapak Ibu rahmatullah, kita ini termasuk yang dianjurkan untuk membahas apa yang lagi populer. Itu ada riwayatnya. Saya sempat baca itu. Dan riwayat itu insya Allah sahih. Jadi misalnya apa yang lagi populer. Jadi kalau kata orang sekarang yang lagi viral. Nah, kita mencoba untuk membahas itu. Tapi maksudnya bukan ini, ya. Bukan apa yang dilakukan oleh manusia, bukan. Ini yang viral itu maksudnya mengikuti zaman yang telah ditetapkan oleh Allah dari tahun Hijriah. Nah, sekarang kita sedang berada di bulan-bulan suci. Waktu itu maksudnya. Jadi kita tema pembahasan itu kalau bisa nggak jauh-jauh dari pembahasan bulan-bulan suci, itu maksudnya. Bukan membahas apa nih lagi populer di politik, nah, bukan itu nggak maksud saya. Nah, apa yang kalau kita di Jawa Barat itu yang lebih populernya gubernurnya lebih populer. Nah, itu nggak perlu dibahas, Pak. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba bulan Ramadan, itu seharusnya pembahasan kita, Pak, tentang puasa, masalah etika, masalah baca Quran, itu maksudnya. Kalau tiba bulan Syawal, kita bicara tentang puasa Syawal dan lain sebagainya. Tiba bulan Haram, dan tiba bulan Haji, nanti kita bicara tentang haji. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Tiba di bulan Muharram, ya kita bicara tentang puasa Asyura dan sebagainya. Itu ada riwayatnya, ada riwayatnya. Jadi bukannya mengikuti apa yang lagi up to date, ya, lagi viral dalam artian apa yang terjadi di tengah-tengah kita, bukan itu, bukan. Ini apa yang disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan waktu yang kita lewati.
15 bulan Zulqa'dah yang saya tanyakan bulan ya, bulan Zulqa'dah maksud saya. Bulan Zulqa'dah tanggal 15 ya. Ya, bulan 15. Oh, 16. Oh, 16 Pak. Ya. Tapi tadi siapa? Pak Haji ini itu puasa ini katakan tanggal 15 kali ini. Ya. Ya, hari ini terakhir. Ya, sekarang udah masuk tanggal 16 betul. Jadi karena maghrib ini masuk tanggal 16 ya. Benar. Nah, bahwa bila Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 36 misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan atau jumlah bulan di sisi Allah itu terdiri dari 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah pada hari di mana Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menetapkan 12 bulan itu saat di mana Allah sedang menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini itu sedang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, saat itu Allah menetapkan bilangan bulan terdiri dari 12 bulan. Kemudian kata Allah, minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Hurum jamak dari haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka oleh karena itu jangan kalian menzalimi diri kalian di dalam 4 bulan tersebut. Kaum muslimin, Bapak Ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, as-sanatu 12 syahran fi 12 syahran. Minha arba'atul hurum, 3 mutalawiyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Mudhar alladhi baina Jumadah wa Sya'ban. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 tahun itu kata Nabi itu terdiri dari 12 bulan. Karena dalam ayat ini itu Allah tidak menyebutkan 1 tahun. Allah hanya menyebutkan 12 bulan saja. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu terdiri dari 12 bulan. Nah, 12 bulan ini berapa tahun maksudnya? Nabi nanti yang menjelaskan. 12 bulan itu 1 tahun katanya. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Ya, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Nabi mengikuti firman Allah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci kata Nabi. Salah satu mutalawiyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Salah satu mutalawiyat, ya, 3 bulan berturut-turut. Maka Nabi menyebutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini 3 bulan berturut-turut. Wa Rajab. Nah, sedangkan Rajab itu terpisah. Rajab, Mudhar alladhi baina Jumadah wa Sya'ban. Sedangkan bulan Rajab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terpisah sendiri. Nah, bulan Rajab ini dinisbatkan ke suku Mudhar. Suku Mudhar. Ya, saya lupa sebabnya apa, tapi Nabi menyebutnya bulan Rajab itu dinisbatkan ke suku Mudhar. Mudhar alladhi baina Jumadah wa Sya'ban. Dan letak bulan Rajab ini antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan bulan-bulan suci ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
jangan kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan tersebut. Nah, apa maksud zalim di sini, Bapak Ibu? Zalim apa maksudnya zalim? Lawan dari zalim itu adil. Jadi kalau kita susah, sulit mencari makna zalim, maka kita cari makna lawan kata zalim, yang adil. Adil meletakkan sesuatu di tempatnya. Berarti zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini definisi yang hampir seluruh ulama menyepakatinya. Seluruh ulama menyepakatinya. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Jadi zalim yang dimaksud di sini itu bukan hanya kaitannya dengan pengadilan, tapi di dalam semua lini kehidupan kita. Karena nanti zalim itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zalim ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya kita tidak bisa menzalimi Allah. Ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di 4 bulan haram ini, 4 bulan suci ini, kata Nabi, jangan sekali-sekali kalian berbuat zalim. Jangan sekali-sekali kalian berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita untuk berbuat zalim. Dalam satu hadis qudsi Allah menyebutkan, inni ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Allah katakan, aku haramkan kezaliman itu terhadap diriku. Jadi Allah sendiri itu mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Kemudian kata Allah, aku juga menjadikan hukum haram kezaliman itu terjadi di tengah-tengah kalian. Oleh karena itu, jangan kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ya Allah. Nah, kalau dari hadis ini kita lihat, kezaliman itu diharamkan oleh Allah di setiap waktu tanpa mengenal waktu. Kalau kita lihat ayat tadi, surat At-Taubah ayat 36, itu kan seakan-akan kezaliman itu haram hanya pada 4 bulan ini saja. Ternyata ada hadis, ada dalil yang lain menjelaskan kezaliman itu haram untuk dilakukan di setiap waktu. Mau bulan suci atau tidak bulan suci, tetap zalim itu haram hukumnya. Tetap kezaliman itu haram hukumnya. Tetap kezaliman itu haram hukumnya. Baik, itu tidak boleh kita lakukan. Baik itu zalim kepada Allah, zalim kepada diri kita sendiri, maupun zalim kepada orang lain. Coba kita lihat di sini. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-zulmu thalathatun." Kezaliman itu kata Nabi dibagi 3. Wa-zulmun la yaghfiruhu Allah. Yang pertama, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa-zulmun yaghfiruhu Allah. Yang kedua, zalim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa-zulmun la yatrukuhu Allah. Yang ketiga, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Nah, kita lihat di sini. Wa amma adh-dhulmu alladhi yaghfiruhu Allah fa dhulmul 'ibad li anfusihim fima wa amma inna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fa amma adh-dhulmu alladhi la yaghfiruhu Allah fa syirk. Maka jenis kezaliman yang pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik. Baik-baiklah Allah. Nah, sekarang kita kembalikan kepada definisi zalim tadi, Pak. Kenapa syirik itu disebut zalim?
Karena kita telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa yang kita letakkan bukan pada tempatnya. Kalau kita berbuat syirik, apa yang sudah kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita telah meletakkan hak peribadatan itu bukan kepada Allah. Kita telah memindahkan atau mengalihkan hak ibadah itu kepada yang lain selain Allah. Jadi kita tidak meletakkan kepada tempatnya. Harusnya hak untuk beribadah itu hak siapa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya berikan kepada Allah, jangan berikan kepada yang lain. Maka ketika kita memberikan hak ibadah itu kepada selain Allah, maka kita syirik. Maka kita disebut syirik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau melakukan syirik kepada Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Kata Luqman kepada anaknya, karena kezaliman, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Nah, jadi kezaliman yang pertama itu adalah syirik. Dan kata Nabi SAW, kezaliman inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Bapak Ibu dan saudara. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Di dalam surah An-Nisa ayat 48 ayat 116 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dua ayat ini, sama ayatnya, ujungnya saja berbeda. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang amat besar. Di ayat 116 kalau lihat itu, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu ujung ayat, tapi awalnya sama. Ayat 48 ayat 116 kalau lihat awalnya sama, akhirnya saja yang berbeda. Di ayat 116 kata Allah, barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Bapak Ibu dan saudara. Oleh karena itu berhati-hatilah kita, saya ingatkan Bapak Ibu dan saudara. Karena hari ini Pak, ini kesyirikan itu tidak hilang karena kemajuan teknologi. Kesyirikan itu tidak apa namanya? Tidak mengenal zaman. Syirik itu, yang syirik itu dia tidak mengenal mau modern, nggak peduli dia. Jadi jangan dikira orang-orang yang sudah hidup di zaman sains, teknologi, di zaman canggih ini, dikira mereka nggak syirik. Subhanallah, maha suci Allah. Bahkan di antara pelaku syirik itu mereka yang mengaku intelektual. Katanya intelek, katanya orang berpendidikan, tapi masih syirik juga. Jadi enggak otomatis dikira orang berpendidikan itu tidak syirik. Orang yang selamat dari syirik adalah mereka yang mempelajari ilmu tauhid, bahaya-bahaya syirik. Ini insya Allah orang yang tidak terlibat dengan syirik. Walaupun zaman silih berganti, walaupun kecanggihan teknologi, atau dia hidup di tengah-tengah teknologi, atau dia hidup di pelosok segala macam, dia tidak akan terpengaruh dengan syirik insya Allah. Kenapa? Karena dia punya perisai, dia punya ilmu tauhid. Dia paham betul ini syirik, dia paham. Sehingga dia selamat dari kesyirikan. Namun orang yang tidak pernah belajar tauhid, tidak pernah belajar akidah,
Mungkin di satu sisi, dia bisa saja mengatakan zaman udah secanggih ini masih percaya yang begitu-gituan. Ya mungkin dari sisi itu dia bisa mengatakan, tapi di sisi lain dia bisa syirik. Kan banyak sekarang ungkapan begitu. Zaman udah modern begini, masa begitu masih percaya. Hari ini masih percaya begitu. Ya untuk persoalan ini dia bagus ke akidahnya. Tapi yang lain-lain kan rusak akidahnya. Maka akidah itu komprehensif pemahamannya. Gak bisa setengah-setengah. Tidak bisa setengah-setengah. Masya Allah. Ya makanya saya sebenarnya tidak mau menyinggung yang viral-viral gitu. Tapi karena dia viral maka jadi sorotan, disoroti gitu. Karena dia viral maka dia disoroti. Apanya disoroti? Sepak terjangnya, ucapannya, termasuk masalah akidah disoroti sama orang banyak. Gitu. Ada seorang yang sangat viral pada saat itu, lebih viral dari presiden. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dari segi tanggung jawab terhadap amanah, ya saya katakan banyak, saya katakan begitu sebenarnya kepemimpinan Islam adalah begitu. Kita diingatkan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang dikira tidur di rumah, duduk di kantor, di bangunan, nggak ada. Dia turun ke lapangan setiap saat, siang dan malam. Itu Umar bin Khattab. Baca Bapak sejarah itu. Jadi pemimpin dalam Islam yang ada ongkang-ongkang kaki duduk itu nggak ada. Setiap waktu dia memperhatikan kehidupan rakyat yang dipimpin. Ini rakyatnya lagi senang atau lagi susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat, mereka sempit atau lapang, itu setiap hari dicari tahu. Supaya nanti ketika mereka butuh pertolongan, ini pemimpin ada datang. Cuman bedanya Umar tidak bisa viral untuk pakai TikTok atau apa, enggak ada pada saat itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus berhati-hati. Hati-hati, terutama sekali bagi kita yang gampang terpengaruh kepada tokoh-tokoh tertentu. Tokoh-tokoh tertentu, kita mengagumi satu sisi dari tindak tanduknya. Nah, tidak langsung itu kita sebenarnya mengagumi yang lain-lain dari sisi dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, kita bisa terjebak untuk mengagumi semua apa yang ada pada dirinya. Nah, kalau kaitannya dengan masalah agama, masalah akidah, nah kita harus berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-dhulm alladhi la yaghfiru Allahu fi syirk. Dosa zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dosa syirik. Yang apabila seseorang mati tidak sempat bertobat, itu maksudnya. Ini dosa syirik, ini maksudnya kalau dia mati tidak sempat bertobat kepada Allah dari syirik yang dia lakukan. Tapi kalau dia sempat bertobat, apa sih? Dia sudah melakukan syirik selama ini, tapi kemudian ada yang mengingatkan, dia tersadar, dia bertobat kepada Allah, insya Allah tobatnya diterima. Ini yang dimaksud adalah ini orang sudah dikasih tahu dan dia tahu itu syirik, tapi dia lakukan, tapi dia tidak bertobat kepada Allah. Mati dalam keadaan syirik, ini maksudnya. Dia mati dalam keadaan kafir dan tidak diampuni oleh Allah. Itu yang dimaksud. Wa amma al-dhanbu alladhi yaghfiruhu Allah wa dhulmul ibadi anfusihim fima bainahum wa bain rabbihim. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Fima bainahum wa bain rabbihim,
zalimun li nafsi, dia zalim kepada dirinya sendiri. Dia enggak menzalimi siapa-siapa. Dia menzalimi dirinya sendiri. Jadi kalau orang enggak salat, tidak menjalankan kewajiban, atau dia melakukan perbuatan maksiat, yang maksiat itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, misalnya mungkin maksiat secara tersembunyi, tidak ada hubungannya dengan lain, itu zalimun li nafsi, dia zalim kepada dirinya sendiri. Maka dosa kezaliman ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dia orang-orang yang misalnya enggak puasa, enggak zakat, tidak haji, tidak salat misalnya gitu, ada kemungkinan bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah. Mana dalilnya? Ini satu dalilnya dari Nabi. Kemudian yang kedua itu dalam surat An-Nisa ayat 48 tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada dosa yang lain selain dari dosa syirik itu bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikan ampunan kepada dosa selain dari syirik, maksudnya dosa meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Tapi kalau Allah tidak menginginkan, Allah tidak akan ampuni. Itu ada, artinya ada kemungkinan bahwa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Allahu alladhi la yatruku Allahu fadlul ibad ba'duhu ba'dha hatta yudabbira hatta yudabbira li ba'dihim min ba'd. Adapun dosa yang ketiga, kezaliman yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Maksudnya adalah kezaliman sebahagian hamba terhadap sebahagian yang lain, sampai Allah mengurus untuk sebahagian dari mereka, sebahagian mereka dari sebahagian yang lainnya. Maksudnya gini Pak, seperti seseorang yang telah menyakiti orang lain, apakah itu dengan lidahnya atau dengan kaki dan tangannya, atau menumpahkan darah orang lain, melukai orang lain, atau mengambil hak orang lain, ya, atau mencuri harta orang lain. Nah, kalau sekarang yang lagi viral, koruptor, ya, maling-maling kelas kakap, baru-baru ini ditemukan berapa miliar? Berapa ratus miliar? Hah? Iya, itu kan 430-an. 430 miliar. Ya. Nah, ya, jadi nggak tanggung-tanggung masalah itu. Tidak tanggung-tanggung. Itu uang cash Pak, maksudnya. Kalau sebelumnya kan itu hampir 1 triliun kan. Gitu. Tapi enggak tahu tuh penyelesaiannya gimana gitu. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, ridho, ikhlas uang negara ini diambil atau tidak? Ya, 100% saya pastikan Pak, tidak ada satupun kita ini yang ikhlas mau memaafkan mereka. Ini para koruptor, para maling-maling, kelas kakap. Nah, ini tidak akan dimaafkan dan tidak akan dibiarkan oleh Allah sampai ini menjadi hutang di akhirat. Nah, inilah yang Allah ingatkan, Nabi ingatkan dalam hadis, man kanat lahu mazlimatun bi akhihi, siapa yang memiliki kezaliman, yang pernah menzalimi saudara, maka hendak falyatahallal minhu al-yawm, falyatahallal minhu al-yawm, kata Nabi, hendaklah dia meminta maaf, minta dihalalkan. Jadi kalau ada harta yang diambil, dikembalikan harta itu, kemudian minta maaf. Kalau kita pernah menyakitinya, kita minta maaf. Kalau kita pernah merusak kehormatannya, maka kita kembalikan kehormatannya itu, benar-benar kita minta maaf. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Selama mereka tidak minta maaf, maka tentu tidak ada maaf bagi mereka. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi setelah azan mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait azan. Allah